Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku dan terima kasih banget yang udah ngeklik video ini dan aku ucapin selamat datang. Di video kali ini aku akan bahas tentang soal TKP nih teman-teman, yaitu tentang jejaring kerja. Di sini aku bakal ngasih tips gitu supaya kalian dapat poin 5. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman semua, ini sebelum kita ke soalnya, aku mau ngasih tahu dulu nih aspek-aspek apa aja yang dinilai di dalam jejaring kerja ini teman-teman. Oke, yang pertama itu kita ada fokus. Nah, fokus ini maksudnya adalah kita fokus pada pekerjaan kita. Misalnya kalian ada kerjaan sampingan, terus itu ada kerjaan di kantor. Nah, terus tiba-tiba ada kayak waktu lembur, sedangkan kalian tuh masih ada tugas sampingan kalian yang harus diselesaikan. Jadi kalian harus pilih yang mana gitu teman-teman. Pastinya kalian harus lebih memilih pekerjaan di perusahaan kalian gitu teman-teman, karena itu merupakan fokus. Nah, di situ dilihatnya itu kita lebih berpihak kemana gitu teman-teman, di situ dilihatnya. Terus tuh yang kedua itu ada mampu bekerja sama dengan tim. Nah, jelas ya teman-teman, judulnya itu adalah jejaring kerja. Jadi kita juga dinilai apakah kita mampu untuk bekerja sama dengan tim gitu. Nah, di sini kita dilihat apakah kita egois atau enggak gitu teman-teman. Terus yang ketiga ada mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini merupakan aspek penilaian dari jejaring kerja juga ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang keempat, ada mampu mengkoordinir orang lain. Misalnya itu mengkoordinir orang lain, memimpin. Apakah kita bisa memimpin orang lain gitu teman-teman. Nah, terus yang terakhir ada mampu beradaptasi. Nah, ini mampu beradaptasi ini maksudnya kalau kalian dipindahkan ke suatu instansi yang baru atau divisi lain, itu kalian langsung bisa beradaptasi dengan teman-teman sejawat kalian gitu teman-teman baru kalian. Nah, jadi biar ini aku kasih tahu dulu nih sebelum ke soal supaya kalian bisa tahu gitu mana poin yang paling tinggi, poin yang rendah gitu teman-teman. Oke, biar kalian nggak makin bingung, langsung aja kita ke soalnya. Oke nih teman-teman, aku bikin 5 soal ya teman-teman. Nih soal yang pertama, Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain. Mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda, saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. D. Kami menyarankan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Yang E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Oke, menurut kalian jawaban yang paling tepat nih antara A, B, C, D, dan E, yang paling tepat itu yang mana nih teman-teman? Oke, di sini aku pakai teknik eliminasi ya teman-teman, biar jawabannya itu semakin mengkerucut dan kita semakin mudah untuk memilihnya. Oke, kita kembali lagi ke nilai aspek yang dinilai di jejaring kerja yang aku jelasin tadi ya teman-teman. Nah, di sini kan ada kerja tim. Jadi di sini yang dinilai itu di soal ini adalah kemampuan bekerja sama di dalam tim. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalian harus wajib banget cari jawaban yang benar-benar bisa bekerja sama di dalam tim gitu teman-teman. Oke, di sini aku eliminasi dulu jawaban yang paling menurut aku skornya 1 ya teman-teman. Nah, yang di sini yang aku eliminasi itu yang E dulu ya teman-teman. Yang E ini aku eliminasi. Kenapa? Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, ini aku rasa ini adalah nilainya 1 ya teman-teman. Kenapa? Karena kan di sini adalah kerja sama tim. Jadi kita dituntut bagaimana kerja tim kita gitu teman-teman. Nah, kalau kita harus menunggu pimpinan tersebut menjelaskan, nah kerja tim kita itu gimana gitu teman-teman. Ya,
Jadi nomor 1 gitu ya teman-teman. Semoga kalian paham. Nah terus mana lagi nih teman-teman yang harus kita eliminasi nih teman-teman? Yang aku eliminasi itu adalah kira-kira yang A ya teman-teman. Aku eliminasi yang A ini. Kayaknya menurut aku ya teman-teman, ini skornya itu 2. Nah kenapa? Yaitu kita baca dulu optionnya. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. Nah ini kan belajar sendiri-sendiri gitu teman-teman. Sedangkan kerja tim itu harus secara berkelompok, diselesaikan secara bersama-sama gitu, bukan sendiri-sendiri gitu teman-teman. Jadi ini aku silang. Terus kita eliminasi dulu nih jawaban yang bekerja sendiri dulu ya teman-teman. Oke, yang mana lagi nih teman-teman yang bekerja sendiri-sendiri? Oh ya, yang B ya teman-teman. Ini aku eliminasi, kayaknya ini poinnya itu 3 ya teman-teman. Itu saya mempelajari tugas tersebut lalu membagikan pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Ini sama aja kurang lebih dengan yang A ya teman-teman, bekerja sendiri. Ya seolah kayak aku pelajari dulu sendiri gitu. Nanti udah aku tahu apa penyelesaiannya, baru aku jelasin dengan teman-teman tim kelompok aku. Itu sama aja bukan dengan kerja kelompok ya teman-teman, itu bukan kerja kelompok namanya ya teman-teman. Oke, terus mana lagi nih harus kita eliminasi nih? Tersisa 2 jawabannya teman-teman, antara C sama D. Nah menurut kalian poin yang paling tinggi itu, yang mendapatkan poin 5 itu yang option mana nih teman-teman? Yap, menurut aku nih yang paling tinggi poinnya itu yang D ya teman-teman. Yang D ini menurut aku poinnya 5 ya teman-teman. Kenapa? Karena di situ di optionnya kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan kami akan menyelesaikan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Jelas ya teman-teman, di sini ditemukan kekompakan dalam bekerja tim. Tim kalian tuh kompak gitu teman-teman, bekerja secara bersama-sama dan mencari jalan keluar, jalan keluar dari masalah tersebut juga secara bersama-sama. Nah kalau yang C, kenapa nggak C? Yang C, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. Nah yang C ini kurang lebih juga sama dengan yang B teman-teman. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ini yang C itu menurut aku skornya 4. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang memiliki divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun rekan yang lain kurang mendukung karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda? A. Mencoba membiarkan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Yang C, aku turunin sedikit ya teman-teman. Yang C, membicarakan dengan rekan Anda untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Oke, menurut teman-teman jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, dan E. Nih, mana nih teman-teman? Jangan lupa ya pakai yang aspek penilaian dari jejaring kerja yang aku jelaskan tadi teman-teman. Oke, seperti biasa kita eliminasi dulu jawaban yang memiliki skor rendah ya teman-teman. Oke, menurut kalian skor 1 ini mana nih teman-teman yang harus dieliminasi? Oke, kalau menurut aku yang harus dieliminasi pertama itu dan memiliki skor 1 itu yang A ya teman-teman. Ini yang A aku eliminasi. Ini menurut aku skornya 1. Kenapa? Mencoba membiarkan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain. Maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Ini seolah-olah kalian menjauh gitu teman-teman dari rekan kerja kalian. Nah kalau misalnya ada nih tentang perbedaan pendapat itu biasa ya teman-teman. Jadi misalnya kalau ada perbedaan pendapat antara kalian dan rekan kerja kalian, kalian nggak boleh
nggak boleh keluar dari ruangan atau menjauh dari mereka karena dinilai tidak beretika ya teman-teman. Nah jadi ini aku eliminasi nih poinnya 1. Next kita cari lagi nih poin yang kira-kira 2 gitu ya teman-teman, yang lebih rendah lah lagi. Mana nih teman-teman menurut kalian? Terus itu kalau menurut aku itu poin yang rendah itu adalah yang poin 2 ini. Kayaknya yang B ya teman-teman. Menurut aku yang B ini poinnya 2 menurut aku ya teman-teman. Nah itu mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Ini seolah-olah kalian itu memaksa supaya pendapat kalian tuh diterima oleh ketua rapat gitu teman-teman. Jadi ini juga aku eliminasi karena skornya itu rendah ya teman-teman. Terus kita cari lagi skor yang rendah, kita eliminasi. Kalau masih ada yang bisa dieliminasi nih teman-teman, kita kalau bisa cari jawaban tersisa 2 nih teman-teman, antara skor 4 dan 5 gitu teman-teman ya. Terus mana lagi nih teman-teman? Yap, yang E ini aku eliminasi juga ya teman-teman. Ini menurut aku skornya itu adalah 3. Kenapa? Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Ini kurang lebih yang E ini sama dengan B gitu teman-teman. Seolah-olah seperti apa ya, kayak memaksa juga gitu ya teman-teman. Nah kalau yang B kan mencari dukungan dari ketua rapat gitu supaya bisa diterima gitu. Kalau yang E merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik. Jadi seolah-olah kalian itu nggak mau dengar pendapat dari rekan kerja kalian gitu teman-teman. Jadi menurut aku skornya 3 ya teman-teman. Aku eliminasi nih. Nah tersisa 2 option yaitu C sama D gitu teman-teman. Mana nih menurut kalian yang skornya paling tinggi nih antara dua ini? Menurut aku skor yang paling tinggi itu adalah yang C ya teman-teman. Menurut aku jawabannya ini yang C, yaitu memiliki skor 5. Kita baca optionnya. Membicarakan dengan rekan Anda untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Ini baik ya teman-teman, membicarakan dengan rekan Anda untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Jadi seolah-olah kalau ada perbedaan pendapat di sini, maka kalian harus memadukan gagasan-gagasan yang berbeda tersebut untuk satu tujuan gitu teman-teman. Nah, kenapa aku nggak jawab yang D? Yang D ini menurut aku poinnya itu 4 ya teman-teman. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Sebenarnya yang D ini baik, cuman kurang efektif aja gitu teman-teman. Masih efektif yang C gitu teman-teman. Oke, kita lanjut next ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat kejadian tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan bersama. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuangnya pada tempat sampah yang disediakan. D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di tempat tersebut. E. Menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Oke teman-teman, menurut kalian jawabannya yang mana nih paling tepat antara A, B, C, D, dan E? Oke, pasti di sini poin satunya itu yang B ya teman-teman. Ya, aku eliminasi langsung nih yang B nih. Nih, ini poinnya pasti 1 nih. Kenapa? Di optionnya itu terjelas melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. Nah, di sini kalian itu nggak ada yang namanya itu apatis. Maksud aku ini yang B ini kalian itu sangat apatis, yaitu biarkan sikap bodoh amat gitu. Mereka mau ini, mau jalannya kotor, kalian bodoh amat, kalian gak peduliin lingkungan tersebut gitu teman-teman. Jadi ini jelas ya teman-teman, poinnya itu pasti 1. Nah, terus itu mana lagi nih teman-teman kira-kira mempunyai skor terendah, yaitu skor 2. Mana nih teman-teman? Menurut aku itu skor yang terendah nomor 2-nya itu
yang mana teman-teman, yang D ya teman-teman. Menurut aku skor yang paling rendah itu yang D, yang nomor 2 gitu teman-teman. Ini menurut aku loh ya teman-teman. Nah ini skor rendahnya itu nomor 2, yaitu apa nih, kita baca dulu. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di tempat tersebut. Nah sini kita garis bawahi, yaitu agar semua orang paham kondisi tempat tersebut. Iya, orang lain tahu kondisi tersebut berantakan, tapi karena dengan berantakan tersebut ya apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan membersihkannya gitu kan teman-teman. Nah jadi percuma aja kalian viralkan, orang tahu tapi gak ada actionnya di situ teman-teman, sampah tetap berserakan gitu. Nah jadi menurut aku yang D itu kurang efektif ya teman-teman. Nah kita cari lagi nih skor yang 3 nih teman-teman. Kalau misalnya kalian nanti ujian langsung dapat nih skor 5, lebih bagus lagi gitu teman-teman. Jadi waktu kalian gak terbuang cuma untuk mengeliminasi jawaban ini teman-teman. Kalau kalian langsung bisa cari skor 5-nya, lebih bagus gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Terus mana nih teman-teman, skor 3-nya itu aku eliminasi yang A ya teman-teman. Ini menurut aku skornya itu 3. Kenapa? Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan bersama. Ingat teman-teman, kalian itu mau berangkat ke kantor dan kalian gak boleh telat gitu teman-teman. Nah kalau kalian harus turun dulu dari mobil terus merapikan dulu sampah tersebut, sebenarnya boleh, baik, tindakan kalian baik, cuma kurang efektif. Resikonya kalian bisa terlambat untuk pergi ke kantor kalian. Kalau kalian terlambat untuk pergi ke kantor, atasan kalian pasti marah gitu teman-teman. Nah jadi menurut aku yang A ini kurang efektif gitu teman-teman. Nah terus tersisa 2 jawaban nih antara C sama E. Menurut kalian yang paling tepat yang mana nih? Sedikit membingungkan ya teman-teman, tapi di sini udah jelas nih teman-teman. Yang penting kalian di sini dituntut, yang dicari harus fokus pada pekerjaan kalian. Harus fokus kalian tuh hanya pada pekerjaan, tetapi kalian harus juga mementingkan kepentingan umum gitu teman-teman. Nih menurut aku jawaban yang skornya paling tinggi yang nomor 5 itu adalah yang C. Oh ini skornya nomor 5 ya teman-teman, yaitu memberitahu orang di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat sampah yang disediakan. Nah menurut aku ini adalah waktu yang paling efektif dan efisien nih teman-teman, dan kalian gak perlu membuang-buang waktu kalian hanya untuk merapikan sampah tersebut, karena di jalan tersebut pasti ada orang yang lewat gitu kan teman. Jadi kalian tuh tinggal minta tolong aja sama orang-orang di sekitar untuk merapikan sampah tersebut, dan kalian gak akan beresiko terlambat untuk ke kantor gitu teman-teman. Terus mana lagi nih, yang E ini skornya itu yang menurut aku 4 ya teman-teman. Kenapa? Menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Nah kalau kalian harus menelpon lagi nih pihak berwenang, yaitu misalnya dinas kesehatan atau dinas kebersihan gitu teman-teman, kalian harus menunggu lagi di tempat tersebut, dan ini memakan waktu kalian untuk sampai ke kantor teman-teman. Jadi yang E ini kurang efektif, dan yang paling tepat adalah yang C. Next kita lanjut soal ke nomor 4. Oke teman-teman semua, itu tadi soal tentang jejaring kerjanya, dan aku bikin lanjutan lagi yang part keduanya, yang sebenarnya itu ada 5 soal aku bikin teman-teman, cuman aku lihat durasinya udah panjang banget, aku takut kalian bosan, jadi ya udah deh aku lanjutin aja di part keduanya. Dan jangan lupa kalian subscribe channel aku dan nyalakan tombol notifikasinya, jadi kalau aku ada upload video terbaru kalian gak bakalan ketinggalan nih teman-teman. Dan mungkin lusa aku bakalan upload lagi nih lanjutan dari video yang ini nih teman-teman, tentang jejaring kerja ya. Jadi kalian stay tune terus, dan jangan lupa juga di follow Instagram aku. See you next video, bye bye.